Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insya Allah banyak berbagi tentang ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Begitu juga malam ini yang ingin saya bagikan kepada Anda terkait dengan perbuatan Pak Jokowi selama berada di Lampung, yang di dalamnya mengandung hikmah yang banyak. Cuman malam ini saya bagikan hanya beberapa saja, karena apa yang dilakukan Pak Jokowi di Lampung itu ya, mengandung ilmu syariat, ya, tarekatnya juga baik, pengamalannya baik, dan hal itu menjadi salah satu bukti bahwa Bapak Jokowi itu orang yang bermakrifat kepada Allah, orang yang mengenal kepada Allah. Alim ulama menjelaskan bahwa makrifat itu ada dua, makrifat yang umum dan makrifat yang khusus. Makrifat yang umum yaitu mengenal Allah dengan cara belajar dari nas-nas Al-Quran maupun dan As-Sunnah. Sedangkan makrifat yang khusus adalah mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Sekarang yang ingin saya angkat adalah makrifatnya Pak Jokowi terkait jalanan rusak di Lampung. Anda mungkin sudah tahu berita-berita beberapa waktu yang lalu, Pak Jokowi ketika sidak ke Lampung bersama jajarannya menolak untuk menaiki helikopter. Beliau mengatakan, kalau naik helikopter, bagaimana mungkin saya bisa merasakan jalanan yang rusak. Oleh karena itu, beliau memilih menaiki mobil agar Pak Jokowi ketika mengendarai mobil merasakan betul rusaknya separah apa. Apabila naik kendaraan, goyangannya seperti apa. Apabila ada lubang, lubangnya sedalam apa. Apabila ada genangan, seperti apa dampaknya pada kendaraan. Nah, perbuatan seperti itu mungkin dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Sepele bagi orang-orang yang mata hatinya tertutup, yang belum berhakikat, sehingga tidak nampak perbuatan yang sangat terpuji pada apa yang dilakukan Bapak Jokowi. Padahal beliau menolak helikopter, menaiki helikopter, dan memilih menaiki mobil. Itu adalah tarekat atau pelaksanaan atau pengamalan dari ilmu syariat yang mana hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan merasakan demam. Jadi perbuatan Pak Jokowi ketika menolak naik helikopter dan memilih naik mobil bersama menterinya, itu adalah wujud tarekat atau pelaksanaan amalan syariat yang tadi saya bacakan. Pak Jokowi sebagai presiden, pemimpin bangsa ini, ingin merasakan apa yang dirasakan warga Lampung
jalanan yang sudah lama rusak. Ya, mungkin Bapak Jokowi pada tahun-tahun yang kemarin husnuzon kepada jajaran-jajaran yang memang ditunjuk untuk menangani warga Lampung, Bapak Gubernur, wali kotanya. Kita ketahui Pak Jokowi itu adalah manusia biasa seperti kita. Ada keterbatasannya. Jadi tidak semua bisa dipantau oleh beliau karena urusan bangsa kita ini sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Jadi tidak mungkin. Karena apa? Allah menciptakan manusia memang memiliki keterbatasan, memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Allah menganjurkan untuk saling melengkapi, saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan. Seperti hanya Pak Jokowi yang sudah lakukan. Tempo hari sidak ke Lampung. Akhirnya, beliau mengusulkan dana, seingat saya 800 miliar untuk membantu Gubernur Lampung di dalam melakukan tugasnya, namun beliau tetap memberikan mengingatkan bahwa wali kota dan gubernur diharapkan bertanggung jawab juga atas amanah yang dibebankan kepada mereka. Karena setiap pemimpin memang dipilih untuk melayani masyarakat. Tidak bisa pemimpin itu berpangku tangan kepada pemimpin yang lain. Jadi Pak Jokowi membantu, tapi tetap beliau membagi dengan kebijaksanaannya. Beliau mengambil alih sebagian dan sebagian lain tetap diamanahkan kepada gubernur, wali kotanya, agar saling bersinergi bersama pemerintah menangani masalah-masalah yang sudah lama belum dieksekusi di Lampung. Karena kalau misalkan pemimpin itu melepas tanggung jawabnya yang telah dibebankan kepada mereka, yang mana mereka dipilih rakyat untuk itu, maka akan melanggar di samping dalam sudut pandang kenegaraannya, juga dari sudut pandang agama, di mana hal itu telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa setiap pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban. Dan di dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di akhirat, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Kalau kita membaca hadis ini, saya teringat hadis Nabi yang lain tentang anjuran untuk menolong orang yang didolimi dan orang yang berbuat zolim. Akhirnya seseorang bertanya, bagaimana cara menolong orang yang berbuat zolim? Yaitu cegahlah orang itu untuk tidak berbuat zolim. Kita ketahui banyak sekali pejabat yang seenaknya sendiri di dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pejabat. Banyak yang tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya. Karena banyak sekali pemimpin itu yang lupa akan akhirat, lupa dengan apa yang Allah ancamkan kepada manusia-manusia
atas semua perbuatan yang dilakukan di muka bumi ini. Begitu juga dengan pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Karena apa? Keimanannya mereka tipis. Banyak sekali pejabat yang masuk penjara karena tidak amanah di dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat. Nah, hadis yang tadi saya sampaikan, menolong orang lain yang berbuat zalim itu untuk tidak berbuat zalim. Pak Jokowi ketika membantu sebagai seorang presiden, mengambil alih sebagian masalah yang dialami warga di Lampung, tetap membagikan tugasnya kepada gubernur dan wali kota Lampung. Nah, itu salah satu penerapan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan. Mencegah pemimpin, misalkan ada pemimpin itu merasa nyaman, merasa santai ketika dibantu pemerintah pusat, akhirnya berpangku tangan, dan akhirnya tugas pokok beliau dilalaikan. Maka Pak Jokowi tidak membantunya 100%, melainkan sebagian saja dibantu. Sedangkan yang lainnya, sisanya tetap dibebankan kepada pimpinan-pimpinan daerah tersebut. Itu tadi, agar menutup peluang-peluang pejabat itu berbuat zalim, entah itu disengaja ataupun tidak, agar di mata Allah pemimpin itu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Saya teringat juga mimpi seorang ibu TKW yang tempo hari pernah saya share di YouTube ini, di channel saya ini, di mana ibu TKW ini bermimpi tentang Pak Jokowi yang duduk di kursi. Ibu TKW ini mengelap salah satu kaki, membersihkan salah satu kaki Pak Jokowi yang berkeringat. Pak Jokowi membolehkan ibu itu mengelap kakinya. Tapi kaki yang satunya lagi, Pak Jokowi enggan. Ketika ibu yang membersihkan kaki yang satunya tadi ingin membersihkan juga kaki yang satunya, Pak Jokowi tidak mau. Beliau duduk dan seingat saya membersihkan kakinya sendiri. Itu maknanya, kaki yang berkeringat tadi, itu Pak Jokowi telah berusaha keras, bekerja untuk rakyat. Dari sudut pandang Allahnya seperti itu, karena mimpi itu tidak bisa di-request, tidak bisa mengikuti permintaan manusia, melainkan Allah yang memiliki hak prerogatif di dalam memberikan mimpi, di dalam memberikan petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Mimpi itu adalah alam ruh. Jadi kalau misalkan ibu TKW itu bermimpi mengelap kakinya Pak Jokowi, bukan berarti nanti akan terjadi seperti itu, melainkan secara maknawi. Maknanya, Pak Jokowi sebagai pemimpin, di mimpi itu beliau duduk di sebuah kursi. Kursi itu adalah simbol jabatan beliau sebagai seorang presiden. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden, beliau tidak mampu dengan sendirinya sebagai manusia yang memiliki keterbatasan bekerja dengan dirinya sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan rakyat. Sebagus apapun program Pak Jokowi atau presiden siapapun dan di negara manapun,
tidak akan sukses terlaksana apabila rakyatnya tidak bekerja sama, tidak mau. Oleh karena itu, di mimpi itu divisualkan ada rakyat yang memang Allah gerakkan untuk membantu Pak Jokowi sebagai seorang presiden, dan Pak Jokowi rendah hati, tidak menolak, tidak merasa keakuannya, tidak merasa aku ini bisa, aku serba bisa, aku nggak perlu dibantu, tidak demikian. Allah memperlihatkan ruhnya Pak Jokowi mau dibantu oleh rakyatnya, dan rakyatnya pun di mimpi itu, yaitu Ibu TKW tadi, dengan keikhlasan membantu beliau di dalam menjalankan tugas kepresidenannya. Karena yang dilap itu kaki yang berkeringat. Nah, itu maknanya pekerjaan beliau sebagai presiden itu dibantu oleh Allah melalui rakyat. Allah menggerakkan hati-hati semua hamba-hambanya sebagai rakyat Indonesia, digerakkan untuk membantu Pak Jokowi. Karena apa? Terkait dengan mimpi saya yang saya alami dulu saat Pilpres yang kedua tahun 2019, sebelum Pak Jokowi diumumkan menang, saya bermimpi Pak Jokowi yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjabat sebagai presiden. Kita ketahui sebelum Pak Jokowi diangkat menjadi presiden, beliau jadi gubernur DKI Jakarta, begitu cepat menjadi presiden. Itu adalah tanda bahwa Allah yang menghendaki beliau. Beliau bukan orang yang gila kepada jabatan, melainkan Allah lah yang berkehendak beliau menjabat, sehingga kun fayakunnya Allah, jadilah maka jadilah, tidak perlu proses panjang, dan rakyat mau membantu di kala itu. Seingat saya dulu beritanya rakyat-rakyat itu mau urunan supaya Pak Jokowi bisa menjadi presiden. Nah, itu salah satu bukti mimpi Ibu TKW ini benar adanya, bahwa Allah menghendaki Pak Jokowi menjadi presiden karena beliau memiliki sifat tawaduk, rendah hati, sesuai dengan mimpi saya yang lain, yaitu sujud di atas sajadah, ada lafaz Allah di sebelah kanannya yang bisa Anda simak maknanya pada video sebelumnya di channel ini, dan beberapa mimpi yang lain tentang Pak Jokowi sesuai. Sujud di atas sajadah, beliau merendahkan diri, beliau orang yang taat kepada Allah sesuai kadar amal yang memang sudah Allah ciptakan untuk beliau. Manusia tidak bisa beramal dengan dirinya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama semua perbuatannya, peluang baik dan peluang buruknya. Amal baiknya Allah sudah ciptakan, manusia tinggal menjalani. Pak Jokowi tidak merasa baik. Pak Jokowi menjabat presiden tidak merasa dirinya presiden. Buktinya seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ada orang menawarkan helikopter untuk melihat dari atas keadaan tanah di Lampung, keadaan jalanan di Lampung, Pak Jokowi menolak. Bisa saja sebenarnya Pak Jokowi nggak mau susah-susah, keliling-keliling, nggak mau merasakan jalanan berlubang, becek-becek. Dari atas saja helikopter, enak, cepet, langsung pulang, langsung beri laporan, udah gitu nyuruh bawahannya untuk eksekusi itu jalan-jalan yang rusak. Tapi Pak Jokowi tidak seperti itu. Beliau sidak langsung dalam rangka juga kewaraan beliau, kehati-hatian beliau dalam menerima berita, karena kita ketahui banyak berita sekarang video-video adalah hasil potongan dari video yang lama-lama digabung-gabungkan. Dalam Islam dianjurkan untuk tabayun. Kita harus mencari tahu kebenarannya apabila kita mendengar suatu berita. Pak Jokowi bukan tidak percaya pada berita yang viral tentang warga Lampung yang telah mengkritik kepemimpinan gubernurnya. Saya yakin Pak Jokowi percaya, cuman beliau orangnya perfeksionis, ingin melihatnya sendiri.
dan juga sebagai wujud sikap warok atau sikap berhati-hati terhadap suatu berita yang datang kepada beliau sebagai pemimpin. Apabila salah dalam menerima informasi, lalu beliau memutuskan karena informasi yang salah, maka rakyat yang bisa menjadi taruhannya. Oleh karena itu, mimpi-mimpi yang saya alami tentang Pak Jokowi, begitu juga orang lain bermimpi, selalu beliau memakai baju putih, yaitu tanda hati beliau suci, hati beliau bersih. Bukan berarti suci dari dosa, tidak, melainkan ketika beliau berbuat salah, maka segera mengimbangi dengan perbuatan baik. Apabila beliau sebagai seorang manusia terpleset kepada hal yang memang sudah semaksimal mungkin beliau lakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan sebagai pemimpin, tapi terpleset juga, ya itulah takdir dari Allah. Pasti ada hikmah agar apa? Agar pemimpin itu pertama tidak jumawa di dalam memimpin, tidak merasa sok menjadi pemimpin. Harus selalu ingat manusia pasti ada kesalahannya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang mengetahui, menyesali kesalahannya dan segera mengimbangi dengan perbuatan baik. Nah, Pak Jokowi di dalam memimpin seperti hanya apa yang dilakukan di Lampung ini sebenarnya banyak hikmah. Cuman hanya Allah yang lebih mengetahui semua hikmah-hikmah beserta ilmunya. Saya hanya menyampaikan beberapa saja. Karena saya juga heran kenapa masih ada saja orang yang berusaha memfitnah, mencaci maki, padahal masa beliau menjabat insya Allah bentar lagi sudah akan berakhir. Kenapa orang-orang itu tidak sabar menunggu? Ketahuilah saudara-saudariku, kalau Anda itu sangat bernafsu di dalam menjabat, maka kalau Allah menghendaki Anda diberi karena permintaan, maka Anda tidak akan ditolong dalam menjalankan jabatan itu, sehingga akan terjerumus kepada hal yang mencelakakan Anda. Karena apa? Meminta jabatan dengan hawa nafsu. Ingatlah, sesuatu yang diizinkan Allah terjadi di muka bumi ini tidak semuanya diridhoi. Seperti hanya maling. Maling dilarang dalam Islam, tapi diizinkan terjadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Begitu juga tentang hakikat-hakikat kejadian segala sesuatu. Jadi waspada agar jangan memperturutkan hawa nafsu, walaupun tujuannya baik. Karena apabila kita memiliki tujuan baik tapi ditunggangi dengan hawa nafsu, pasti hasilnya tidak baik. Ya. Jadi saya kembali lagi kepada mimpi seorang ibu TKW tadi. Ini bukti bahwa apa yang dimimpikan beliau itu benar. Kakinya yang berkeringat diusapi oleh beliau, tapi ketika Pak Jokowi kaki satunya mau dilapin juga, Pak Jokowi menolak. Ya, beliau membersihkan sendiri, dan akhirnya itulah bukti bahwa maknanya Pak Jokowi dalam menjalankan tugas kepresidenannya butuh kerjasama bersama rakyat. Tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Pak Presiden membutuhkan rakyat, ya, kerjasama rakyat, saling bahu-membahu agar negara ini menjadi makmur, sentosa. Nah, beliau di mimpi itu menolak untuk dibersihin kakinya. Maknanya beliau tahu, sadar, beliau pemimpin, diberi amanah sebagai pemimpin, gak mungkin berpangku tangan meminta tolong kepada rakyatnya.
kecuali memang rakyatnya sendiri yang memang punya keinginan baik untuk membantu Pak Presiden. Bisa dengan doa, bisa dengan meluruskan berita-berita yang tidak benar tentang Pak Jokowi. Seperti hanya orang lain yang juga bermimpi tentang Pak Jokowi, yang terpleset, tidak ada menolong, tapi beliau di mimpi itu menolong. Pak Jokowi pingsan, lalu beliau mengangkatnya ke dalam mobil, sampai masuk ke dalam mobilnya, lalu beliau pulang. Yang maknanya itu tadi, Pak Jokowi sebagai manusia biasa pasti memiliki kesalahan, terpleset. Kalau terpleset tidak sengaja, kesalahan yang tidak disengaja karena keterbatasan beliau sebagai manusia. Lalu Allah menggerakkan manusia yang lain untuk menolongnya Pak Jokowi, hingga masuk ke dalam mobil. Mobil itu adalah simbol dari tanggung jawab beliau. Saya seringkali juga bermimpi tentang mobil. Ada juga teman saya juga mimpi mobil, mengendarai bersama bosnya di sampingnya. Lalu dia tanyakan kepada saya apa maknanya. Saya katakan mobil biasanya terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan pekerjaan, bisa terkait dengan kamu di dalam memimpin, apabila kamu yang menjadi supir di dalam mobil tersebut. Ada penumpang lain, sedangkan kamu yang menjadi supirnya. Berarti kamu membawahi ya, orang-orang lain. Kamu menjadi penanggung jawab, kamu menjadi pemimpin. Maka benarlah apa yang dialami teman saya. Dia diberikan proyek, dipercaya proyek, suatu proyek oleh bosnya. Di dalam mimpi orang lain tentang Pak Jokowi, yang di dalam mobil itu sama. Mobil itu adalah simbol dari jabatan beliau, amanah yang harus memang dikerjakan oleh beliau sendiri. Rakyat hanya membantu semampunya sampai beliau sadar kembali di dalam mobil itu. Rakyat yang bermimpi tentang Pak Jokowi tidak menyetiri mobil itu, berarti dia tidak sampai diperbantukan oleh Allah untuk menangani Pak Jokowi, tidak, melainkan hanya sebatas sedikit saja, ya mungkin bisa berupa mendoakan, lalu bisa juga memberikan opini-opini yang memang positif ada pada diri Pak Jokowi, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurangi apa yang ada pada diri Bapak Jokowi. Rakyat hanya bisanya seperti itu pada umumnya. Lalu hikmah yang lain yang tadi saya sampaikan terkait laksana satu tubuh Pak Jokowi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Pak Jokowi merasa satu tubuh dengan rakyat. Ini merasakan bagaimana kesusahan rakyat ketika melalui jalan yang rusak itu. Setelah merasakan, Pak Jokowi timbul empati yang besar sehingga mengusulkan dana 800 miliar sebagai bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu jalanan yang rusak itu supaya segera diperbaiki. Tapi tetap ada proses, ada tahapan-tahapan pelelangan proyek. Nah, semoga warga di Lampung bersabar. Nah, itu perbuatan Pak Jokowi itu juga adalah pelaksanaan amal, tarekat pelaksanaan amal terhadap ilmu syariat yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Lalu kita juga harus mengetahui apabila kita di dalam membantu orang lain, semisalkan kita sebagai pemimpin,
ketika kita berhasil sukses membantu orang yang kita pimpin, maka janganlah lupa berhakikat. Hati kita harus memahami bahwa kemampuan kita bukan mampu dengan diri kita sendiri, melainkan Allah lah yang memampukan. Ya, makna la haula wala quwata illa billah. Allah telah memberikan karunia kepada kita, otak, hati nurani, seluruh anggota badan yang sehat, bumi yang Allah ciptakan sehingga kita bisa beramal dengan adanya apapun yang ada di muka bumi ini, dengan pemahaman ilmu yang memang dari Allah. Semua modalnya dari Allah. Maka kita harus mengingat sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda, ketahuilah seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan bantuan, suatu keuntungan, memberi manfaat kepada orang lain, kalau Allah nggak menetapkan hal itu kepada kita, walaupun niat kita itu baik, maka tidak akan terjadi. Begitu juga ketika kita ingin memberi mudarat atau bahaya kepada orang lain, dengan mengerahkan seluruh pasukan di seluruh bumi ini, semua manusia bersatu, ingin menimpakan mudarat atau bahaya kepada orang lain, maka ketika Allah tidak mengizinkannya, tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ketika para pemimpin dimampukan oleh Allah untuk membantu rakyatnya, menjalankan amanah-amanahnya, menjalankan tugasnya dengan baik, janganlah lupa bersyukur bahwa hakikatnya Allah lah yang memampukan. Karena manusia ketika diciptakan, ketika usia 4 bulan di dalam janin kandungan, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh bersama 4 ketetapan, yaitu ajalnya atau umurnya, yang kedua rizkinya, yang ketiga amalnya, yang keempat masa celaka atau bahagianya. Maka kita harus mengingat hal itu ketika kita berbuat baik kepada hal apapun, kepada siapapun, hakikatnya adalah Allah yang memampukan kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, bahwa semua yang kita peroleh yang baik itu adalah dari sisi Allah. Sedangkan apabila kita berbuat buruk, kita diberi musibah, itu semuanya dari ulah tangan kita sendiri. Oleh karena itu, para pemimpin jangan sampai lupa bersyukur apabila dimampukan di dalam menjalankan tugas amanah. Jangan sampai timbul rasa bangga atas diri, bangga atas proyek-proyek yang sudah dikerjakan, sehingga membuat Allah murka dan menghapus seluruh amal kebaikan itu. Akhirnya sia-sia. Yang didapat hanya pujian dari makhluk, tapi di akhirat tidak mendapat apa-apa. Beda dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, kita ketahui proyek-proyek banyak yang dulunya mangkrak, akhirnya beliau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan, melanjutkan proyek-proyek yang belum terlaksana, ada juga yang mangkrak, akhirnya bisa dibangun. Itu semua hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak Jokowi ketika berpidato, beliau menyampaikan ini juga ada urun tangan dari rakyat, urun tangan dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Beliau tidak lupa atas semua orang yang membantu memudahkan tugas beliau sebagai presiden. Nah, seperti itulah bukti bahwa mimpi yang saya alami, mimpi yang orang lain alami, itu benar adanya.
bahwa Allah memudahkan Pak Jokowi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang presiden, sehingga banyak proyek yang berhasil dituntaskan oleh beliau. Nah, itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW agar orang-orang, ya, khususnya Muslim, tidak memiliki hawa nafsu di dalam menjabat. Sebab kalau permintaan dia diizinkan, dikabulkan sama Allah karena permintaannya, maka Allah tidak akan menolong di dalam menjalankan amanah tersebut. Tetapi apabila seorang itu tidak meminta jabatan itu, melainkan Allah lah yang menghendaki dia menerima jabatan itu, maka Allah pasti menolongnya, karena itu adalah ketetapan Allah. Allah Maha Bijaksana, tidak mungkin menjadikan manusia itu menjadi pemimpin kalau tidak disertai dengan kemampuan yang mumpuni di bidang itu. Sebagaimana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab beliau menganjurkan kepada kita untuk tidak mengerjakan perkara itu dengan diri kita sendiri. Jadi beliau menganjurkan jangan melihat yang bukan bagian kita. Kalau Allah memang mentakdirkan kita pada suatu perkara itu, maka Allah pasti memampukan, mempersiapkanmu untuk itu. Itu anjuran beliau. Oleh karena itu, saudara-saudariku, semua yang ada di dalam berita politik kah, berita tentang hiburan kah, tentang film sinetron kah, gosip-gosip kah, sebenarnya semuanya adalah bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah, yaitu mengambil hikmahnya, mengambil ilmu baiknya. Yang buruk-buruk tidak boleh kita tiru, yang baik-baik kita ambil dan kita tiru, selama yang baik itu memang sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga tentang mimpi-mimpi yang tadi saya sampaikan. Kebanyakan orang-orang mengatakan mimpi itu adalah bunga tidur. Padahal ini khususnya saya beritahu kepada umat Islam. Khususnya umat Islam harus mengetahui hal ini. Mimpi dan ilmu takwil mimpi itu banyak dalil atau keterangannya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf. Banyak ayat-ayat terkait dengan mimpi dan contoh-contoh mimpi yang dialami oleh nabi dan orang lain di saat itu. Di surat As-Saffat juga ada. Pada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab para wali, yang beberapa di antaranya saya perlu sampaikan kepada Anda semua. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Hadis yang kedua, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi yang baik dari seorang soleh, orang yang beriman, seorang mukmin, itu adalah salah satu fasilitas dari 46 bagian kenabian. Nubuah, bagian dari nubuah. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah,
mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan kepada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Mimpi itu ada 3, mimpi yang baik, kabar gembira. Kabar gembira dari Allah itu maksudnya petunjuk. Bisa dijadikan dalil apabila mimpi itulah petunjuk dari Allah. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ilmu syariat tentang mimpi ini agar bisa membedakan mana mimpi yang baik atau petunjuk dari Allah, mana mimpi itu dari angan-angan kita ketika kita masih dalam keadaan terjaga, sering memikirkan suatu hal, entah itu yang kita sukai atau yang kita benci, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Itu tidak perlu kita cari maknanya atau dicari takwilnya, tidak perlu, karena tidak berdampak di dalam kehidupan kita. Begitu juga mimpi dari setan atau jin yang kafir. Jin itu tidak mengganggu manusia di saat terjaga saja, melainkan ketika tidur juga diganggu, yaitu masuk ke dalam mimpinya. Yang ciri-ciri mimpi dari setan itu menakutkan, menyeramkan, juga tidak perlu dicari takwilnya dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain karena tidak akan berdampak kepada kehidupan manusia, melainkan hanya ingin membuat manusia itu gelisah, membuat was-was. Maka anjuran beliau, berdirilah dan sholatlah. Sholat sunnah untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam riwayat hadis yang lain, untuk menolak mimpi yang buruk apabila sudah terjadi mengalami mimpi yang buruk, bisa dengan cara meludah ke arah kiri 3 kali. Tentunya volume ludahnya kecil saja, hanya simbolis saja. Ya, itu sabda Nabi juga di dalam hadis yang lain. Juga disebutkan memilih posisi tidur yang lain. Juga dengan cara yang lain, yaitu dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oleh karena itu, ketika kita memahami dalil-dalil tentang mimpi, maka kita bisa menghindari mimpi yang buruk dari setan, sehingga peluang besar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sunnah beliau ketika sebelum tidur, yaitu dalam keadaan suci, memiliki air wudhu, sudah berwudhu, membaca bacaan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiupkan ke telapak tangan beliau, lalu beliau mengusapkan pada seluruh badan yang mudah dijangkau oleh tangan beliau. Itu kebiasaan Nabi. Ya. Lalu di dalam hadis riwayat yang lain, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6990. Ya, mimpi yang benar maknanya mimpi petunjuk dari Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah, maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Jadi kalau misalkan Anda bermimpi yang baik, boleh diceritakan. Puji Allah dahulu yang telah memberikan karunia mimpi itu, karena tidak semua orang bermimpi, walaupun seorang ustadz. Karena ada seorang ustadz di YouTube mengatakan, hampir dikatakan beliau katakan tidak pernah bermimpi. Padahal beliau mengkaji Al-Quran di YouTube, memiliki majelis di YouTube. Tapi beliau sendiri mengatakan, bisa dikatakan hampir tidak pernah bermimpi. Nah,
Jadi hati-hati orang yang diberi karunia ilmu pemahaman agama yang seringkali menjadi penghalang antara orang berilmu dengan Allah itu adalah karena kelebihan atas suatu pada diri manusia itu sendiri. Entah itu kelebihan atas ilmu, atas harta, atas ketampanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kosongkanlah hati dari kelebihan itu dan yakini bahwa semua itu dari Allah semata-mata. Kita tidak mampu melakukan hal itu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Di dalam Al-Quran terkait dengan takwil mimpi atau ilmu memaknai mimpi. Mimpi ini bahasa tersendiri. Ada bahasa mimpi, yang mana hal itu memang pemberian dari Allah. Maka tidak akan dipahami kalau orang itu tidak memahami ilmu hakikat. Seperti halnya contoh-contoh di channel ini, banyak sekali contoh-contoh mimpi yang sudah saya pernah bagikan. Walaupun masih puluhan mimpi yang lain belum saya share di sini. Kurang lebih ada 100-an mimpi yang insya Allah akan dibagikan di lain kesempatan. Yang beberapa di antaranya dari 100 mimpi itu sudah saya bagikan di channel ini. Di dalam surat Yusuf ayat 6, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf yang diberikan sebagian dari takwil mimpi. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Dalam surat Yusuf juga ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Di ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah hanya memberikan pemahaman kepada orang-orang tertentu saja, memahami ilmu dalam menakwilkan mimpi. Tidak semua orang. Menakwilkan mimpi tidak bisa dicari dari kamus-kamus mimpi, tidak bisa, karena makna mimpi itu terkait dengan kolbu, hati manusia itu yang terhubung bersama Allah, yang mana hal itu adalah bagian dari ilmu laduni, ilmu yang tanpa belajar, melainkan langsung dari Allah. Dan dia pastilah mengetahui ilmu syariat. Dan pemahaman hakikatnya itu langsung didapat dari Allah. Sehingga ketika diberikan visual di mimpi itu, misalkan tentang kendaraan, tentang patung Liberty, tentang benda bercahaya, itu akan diketahui maknanya. Kalau Allah memang sudah menganjurkan seseorang itu untuk menyiarkan ilmu takwil mimpi, ilmu mimpi. Karena hal itu terkait dengan banyak orang yang menakwilkan mimpi sembarangan. Sebenarnya menakwilkan mimpi secara sembarangan sama saja pada hakikatnya telah memfitnah atas perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menurunkan hujah atas itu, tapi mereka berkata demikian. Nah, itu berbahaya. Alim ulama menjelaskan berkata tentang Allah, sifat-sifatnya, perbuatannya, atau afalnya, asmanya, ilmu syariatnya tanpa ilmu pengetahuan, dosa besar. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan memaksakan suatu perkara yang tidak kamu ketahui agar nanti tidak menjadi mencelakakan diri Anda sendiri dan orang lain. Karena Allah akan menghukumi orang yang membuat kesesatan dan membuat sesat orang-orang yang tidak tahu bahwa diri mereka telah disesatkan. Bisa menjadi dosa jariah nanti. Di dalam surat Yusuf ayat 101,
Allah Ta'ala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Banyak sekali dalil-dalil terkait mimpi yang tidak bisa saya baca semuanya. Ya, di dalam kitab Sahih Muslim, Bukhari, kitab-kitabnya para wali Allah, kitab Al-Hikam ada, kitab Riyadus Sholihin ada, kitab Futhul Ghaib ada, kitab Risalah Al-Qusairiyah juga ada, Al-Wafa juga ada. Jadi kisah-kisah para wali Allah, orang-orang soleh terdahulu banyak yang mengalami mimpi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada umat Islam pada khususnya, jangan meremehkan mimpi, karena mimpi itu tidak bisa direkayasa. Maksudnya datangnya mimpi itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipesan, melainkan Allah lah yang berkehendak memberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW, mimpi banyak dialami oleh beliau, yang mana mimpi yang dialami beliau itu terkait dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, ya, tentang makrifat kepada Allah. Itu ada beberapa contohnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, yang mungkin beberapa di antaranya sudah pernah saya ceritakan di video yang lain. Mungkin bisa Anda simak di video yang lain. Oleh karena itu, apabila pemberitahuan ini sudah sampai kepada Anda semua bahwa mimpi itu tidak ada yang namanya bunga tidur saja, melainkan mimpi ada 3 di dalam syariat Islam. Jadi kita harus beriman bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Karena ada saja orang yang meremehkan tentang mimpi, padahal orang tersebut seorang mukmin, jidatnya hitam, berjenggot pula, celananya sudah cingkran, masih meremehkan. Padahal Allah tuh melarang kita memilah-milah kitabnya. Nggak boleh. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 104, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta, tidak melihat kebenaran itu, maka kemudorotannya kembali kepadanya, dan aku, Muhammad, sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Jadi kalau misalkan Anda sudah mendengarkan video ini bahwa mimpi itulah bagian dari syariat Islam, lalu tidak meyakini, tidak mengimani, padahal dalil-dalilnya sudah sangat banyak, maka kemudorotan itu akan kembali kepada orang yang tidak meyakininya. Nah, tidak meyakini Allah berarti. Ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, segala macam alam. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, jadi saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perbuatan Pak Jokowi di Lampung, hikmahnya seperti tadi yang saya sampaikan, dan juga nyambung kepada kebenaran mimpi yang dialami rakyat Indonesia, yaitu Ibu TKW yang sebenarnya mimpi beberapa kali, cuman yang lain belum saya ceritakan, dan juga terkait dengan kebenaran mimpi tentang Pak Jokowi yang saya alami juga. Ya, bisa Anda simak video-video sebelumnya untuk mengetahui seperti apa visual mimpinya dan maknanya seperti apa, agar menambah hasanah ilmu tentang mimpi dan takwil mimpi. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini.
Semoga bermanfaat. Apabila apa yang saya katakan tadi ada kesalahan, pastilah itu dari kebodohan diri saya. Tetapi apabila yang saya katakan tadi ada kebenaran di dalamnya, maka hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah Ta'ala, agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Tentunya ganjil dalam hal ketaatan, dalam hal kebaikan. Semoga kita semuanya dilindungi Allah dengan ilmunya, dengan pemeliharaannya, dengan pengawasannya, dengan kasih sayangnya, hingga kita selalu terhindar dari keburukan-keburukan yang tidak diridhoinya, hingga kita wafat nanti menemui Allah dengan keadaan Allah ridho kepada kita dan kita bersih dari dosa, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.